setidaknya ada 3 kategori historiografi atau penulisan sejarah Islam masa awal. Yang pertama itu Maghazi. Ya, Maghazi. Itu merupakan satu penulisan sejarah yang dititik beratkan dengan berbagai peristiwa militer yang dilakukan pada masa awal Islam ya, dalam rangka futuhat dan juga dalam rangka dakwah Islam gitu ya. Membuka kota-kota dan juga masyarakat dan menaikkan derajat mereka sesuai dengan ajaran agama Islam gitu. Nah yang kedua selain Maghazi nanti ada Sirah. Nah ini yang lebih sebenarnya Sirah ini masih agak mirip dengan Maghazi. Di sana ada juga peristiwa-peristiwa militer, tetapi juga ada peristiwa-peristiwa sosial dan juga peristiwa politik atau ekonomi yang penting juga gitu ya di samping juga peristiwa-peristiwa militer. Nah yang ketiga ada historiografi yaitu Asma ar-Rijal. Asma ar-Rijal ini kalau kita maknai atau definisikan di masa sekarang itu yaitu penulisan biografi. Jadi Asma ar-Rijal penulisan tokoh-tokoh, nama-nama tokoh, dan kemudian dijelaskan biografinya, keluarganya, hubungan murid dan guru, hubungan nasab atau anak dan bapak. Teman-teman, kita sudah menghasilkan karya yang pertama, buku Keajaiban Negeri Mazhabats Indonesia dalam Catatan Dunia Islam Masa Abbasiyah, dan juga buku Kafur yang membahas tentang komunitas aromatik asal Indonesia sejak abad Masehi. Nah, untuk mendapatkannya teman-teman bisa cek di kolom deskripsi di bawah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Sultanet semuanya, kembali lagi bersama kita di Arkeostory. Kali ini kita akan sama-sama ngobrol dan berbincang. Ini sebenarnya satu kajian sebenarnya yang studinya belum begitu banyak di Indonesia. Kalau kita perbandingkan atau kita lihat dalam kajian arkeologi maupun kajian sejarah ya. Apa yang kita akan obrolkan ini secara perkembangan studinya belum begitu banyak di Indonesia. Tapi ini satu kajian yang sebenarnya cukup penting untuk kita perkenalkan dan juga untuk kita pelajari bahkan perdalam ya. Iya. Nah, kita akan membahas atau ngobrol salah satu artikel di dalam buku yang diterbitkan oleh Cambridge ya. Iya, Encyclopedia New Cambridge History of Islam. Yes. Yang ditulis merupakan tulisan book chapter ya. Dalam New Cambridge History of Islam itu ada 6 volume. Ya. Nah, salah satunya nanti ada membahas tentang numismatik yang ditulis oleh Profesor Stephen Heidemann ya, salah satu scholars yang sangat terkenal tentang numismatik. Walaupun nanti ada juga kurator yang juga terkenal namanya Michael Bates di era modernnya. Walaupun sebenarnya pembahasan tentang sejarah dan ini juga sudah cukup banyak para scholars. Ya. Nah iya nih yang akan kita bahas adalah satu kajian numismatik yang juga disebut oleh penulis bahwa kajian numismatik atau koin ya, dalam hal ini koin Islam merupakan satu sumber sejarah. Ya, koin sebagai sumber sejarah. Nah yang menarik Mas, sebenarnya penulis ini kan mengawali tulisannya dengan satu simpulan. Satu simpulan di mana dia mengatakan bahwa di era masa awal Islam sumber primer itu sedikit dibandingkan dengan sumber-sumber sekunder yang ditulis setelah peristiwa-peristiwa di masa awal Islam itu terjadi. Kalaupun ada juga sumber primer yang berupa dokumen atau sumber pertulisan gitu ya, di masa awal Islam itu lebih banyak didominasi oleh satu catatan sejarah dan juga sastra yang kemudian itu juga masih terus melimpah sampai di abad-abad 9, 10, 11 Masehi gitu ya. Dan kemudian kelangkaan sumber primer
dalam masa awal Islam ini dijawab dengan kajian numismatik, dijawab dengan data arkeologi yang berupa koin beserta inskripsinya ya, data pertulisan di dalam koin itu yang merupakan satu sumber penting, bahkan sumber primer dalam kita melihat sejarah masa awal Islam gitu. Nah, tetapi yang menariknya kalau kita perdalam lagi ya Mas. Kalau kita perdalam lagi, ada salah satu buku atau karya yang cukup penting yang ditulis oleh Prof. Azyumardi Azra. Yang ini juga buku ini menjawab sebenarnya kelangkaan atau pendapat dari penulis yang numismatik tadi ya, bahwa sejarah masa awal Islam itu sangat langka akan sumber primer. Sedangkan Prof. Azra itu sudah menulis dalam bukunya Historiografi Islam Kontemporer kalau nggak salah. Di dalam satu bab di dalam bukunya itu Prof. Azra benar-benar memperdalam historiografi Islam masa awal. Dan sebenarnya sumber primer terhadap sejarah Islam masa awal itu juga nggak langka-langka banget dan bahkan bisa dikatakan juga melimpah gitu ya. Melimpah. Nah, kajian numismatik memperkaya sumber primer itu. Mungkin juga Mengkonfirmasi juga, betul. Sebagai konfirmasi juga. Nah, jadi Prof. Azra membahas bahwa historiografi masa awal Islam itu juga bersamaan dengan dilaksanakannya penulisan hadis. Bahkan penulisan sejarah atau historiografi Islam di masa awal itu juga melakukan atau menggunakan metode yang digunakan dalam menulis hadis yang disebut dengan tadwin, tasnif dan juga kitabah. Nah, sebenarnya kalau kita kaitkan Mas dengan metode sejarah dalam disiplin ilmu sejarah modern ya, itu sebenarnya apa yang metode dalam penulisan hadis yang juga kemudian dilakukan dalam menulis sejarah di masa awal Islam itu secara prinsip langkah-langkahnya sama saja dengan metode penulisan sejarah dalam disiplin ilmu sejarah modern sekarang. Tadwin adalah pengumpulan, tasnif adalah klasifikasi, kitabah adalah penulisan. Ini sama dengan metode sejarah dalam disiplin ilmu sejarah modern sekarang yang dikenal dengan metode 4 atau 5 metode ya. Pemilihan tema, heuristik atau pengumpulan sumber, ada nanti kritik sumber, kemudian interpretasi dan juga historiografi atau penulisan sejarah gitu. Bahkan ya ini kan membuktikan bahwa sebenarnya bahkan di periode masa awal Islam gitu ya, historiografi atau penulisan sejarah itu sudah berlangsung. Dan historiografi itu juga berlangsung seiring dengan penulisan hadis. Bahkan hadis itu sendiri juga merupakan sumber primer dari historiografi atau penulisan sejarah Islam masa awal. Ada beberapa model atau klasifikasi yang dikategorikan oleh Prof. Azra dalam menjelaskan bagaimana perkembangan historiografi Islam masa awal. Setidaknya ada tiga kategori ya, kategori historiografi atau penulisan sejarah Islam masa awal. Yang pertama itu Maghozi. Itu merupakan satu penulisan sejarah yang dititik beratkan dengan berbagai peristiwa militer yang dilakukan pada masa awal Islam ya, dalam rangka futuhat dan juga dalam rangka dakwah Islam gitu ya, membuka kota-kota dan juga masyarakat dan menaikkan derajat mereka sesuai dengan ajaran agama Islam gitu. Nah, yang kedua selain Maghozi nanti ada Sirah. Nah, ini yang lebih sebenarnya Sirah ini masih agak mirip dengan Maghozi. Di sana ada juga peristiwa-peristiwa militer, tetapi juga ada peristiwa-peristiwa sosial dan juga peristiwa politik atau ekonomi yang penting juga gitu ya di samping juga peristiwa-peristiwa militer. Nah, yang ketiga ada
historiografi yaitu Asma ar-Rijal. Asma ar-Rijal ini kalau kita eh, kalau kita maknai atau definisikan di masa sekarang itu yaitu penulisan biografi. Jadi Asma ar-Rijal penulisan tokoh-tokoh, nama-nama tokoh, dan kemudian dijelaskan biografinya, keluarganya, hubungan murid dan guru, hubungan nasab atau anak dan bapak dan lain-lain. Artinya sebenarnya yang ingin tadi saya perkaya ya Mas dari kajian numismatik ini mengawali dari apa yang ditarik oleh penulis numismatik ini tentang kelangkaan sumber primer dalam historiografi masa awal Islam. Pada dasarnya sebenarnya historiografi Islam masa awal itu sudah berkembang dan juga menemukan bentuk-bentuknya yang berbeda gitu. Apa yang tadi diklasifikasikan oleh Prof. Azra gitu. Iya. Jadi Nah, ini sudah mapan, sudah sophisticated, canggih dan menggunakan metode yang sudah sangat mapan. ya, Sebenarnya. Gitu. bahkan bisa dibilang ya kalau ukuran kita sekarang mungkin ya apa yang disebut dengan metode ilmiah gitu ya. Iya. Nah, sudah melalui satu metode ilmiah ya begitu panjang gitu. Nah, tetapi kemudian memang kajian numismatik ini menjadi satu kajian yang penting sebagai sumber sejarah juga gitu. Bagaimana melengkapi dan juga memperkaya atau juga mengkonfirmasi sumber-sumber primer berupa pertulisan dalam dokumen yang juga sezaman atau beda zaman gitu. Jadi, tapi kemudian kita perlu memperkenalkan kan bagaimana kajian numismatik ini dan juga pentingnya gitu ya dalam historiografi dan juga atau penulisan sejarah Islam. Iya memang seperti yang sudah disebutkan tadi sebenarnya historiografi Islam itu sudah mapan, sudah penulisan sejarah oleh para ulama dan scholars Islam di masa lampau itu sudah canggih begitu dengan berbagai macam varian dan juga model penulisannya begitu. Nah, studi tentang Islamic numismatik atau numismatika Islam atau koin ini kan memang diperkenalkan oleh namanya orang-orang baru yang satu disiplin baru ya. Dan ini juga selain memperkaya juga mengkonfirmasi bahkan kemudian memberikan kita satu satu indikasi dan juga penguatan terhadap perjalanan ekonomi, perjalanan kedaulatan suatu negara, bahkan perjalanan inovasi kebijakan suatu negara. Ya. Kenapa? Karena memang koin atau numismatik ini nanti juga terkait dengan otoritas, dengan kedaulatan dan kekuatan negara. Ya. Suatu negara yang bisa mencetak koin dan juga persebaran koin atau moneternya itu kuat, itu kan juga satu indikasi kekuatan dunia atau kekuatan global gitu. Seperti kita sudah jelaskan ya di Archaeostories sebelum-sebelumnya, misalnya ketika koin Chopper dinasti Tang itu juga ditarik dari perdagangan internasional itu agar mereka tidak mengalami satu gejolak gitu. Begitu juga bagaimana ketika Maya Miller bagaimana dia menilai mengukur satu perkembangan perekonomian dunia Islam itu dengan jumlah temuan-temuan koin hoards, temuan-temuan koin-koin di dunia Islam maupun beyond Islam clan atau di luar wilayah Islam. Misalnya penemuan koin-koin di daerah Skandinavia, penemuan koin-koin di Cina, Asia Tenggara dan lain sebagainya itu juga menunjukkan satu pengaruh dan juga kekuatan yang ekonomi dan moneter fiskal yang luar biasa dari satu pencetak negara itu yang mencetak itu. Nah, perkembangan koin-koin Islam memang banyak ya, ada beberapa dari tipikal jenis numismatiknya ada koin emas atau dinar begitu kan, ada juga koin perak, dirham, nanti juga ada fulus atau false koin atau koin fulus dari Chopper. Nah, nanti dalam perkembangannya
ada ternyata black dirham, dirham hitam. Dirham yang itu Tapi dia tidak fulus ya. dia bukan fulus, di atas fulus nilainya. Dia mix antara silver, antara perak dengan copper dan tebal. Baca. Dia ada di suatu waktu di era-era akhir abad 10 dan juga 11 ketika kekuatan Abbasiyah dan juga beberapa daulah itu mulai menurun dari sisi kekuatan moneter dan fiskalnya, dia tidak bisa mencetak koin yang takaran dan juga ukurannya semurni dulu begitu. Akhirnya dia menggabungkan antara perak dengan tembaga tadi menjadi satu fenomena yang disebut black dirham dalam studi numismatik. Dan ini kan mengkonfirmasi ada ternyata memang penurunan memang di masa itu. Selain memang nanti seperti yang kamu bilang, karena inskripsi dan written deklarasi simbol maupun apa yang di dalam koin itu diwajahkan itu ikonografinya, kemudian tulisan inskripsinya, standar ukuran berat, misalnya perak berapa 2,8 2,9 gram, dinar 4,2 gram itu kan tempat percetakannya dan lain-lain. Ini kan menunjukkan satu sumber sejarah baru. Taruhlah misalnya kita sebut memang seperti dicatat di masa Nabi Muhammad SAW sampai dengan Rasyidun, sampai dengan awal masa Umayyah itu memang imperium daulah Islam ini memang kekhalifahan Islam ini memang belum mencetak koinnya sendiri ya. Dia masih mencoba untuk memakai punyanya Bizantium dan juga Sasania, dan tetapi dia membedakannya dengan dia mencetak inskripsi Arab, inskripsi Islam di dalam koin-koin Persia Sasania. Maka disebut Arab Sasania koin. Misalnya dia tulis Bismi Allah, Bismillahirobbi, atau dia menulis nama dari penguasa atau khalifahnya atau apanya. Nah, misalnya yang kita temukan di Sumatera, di pesisir barat ini, salah satunya adalah misalnya dengan koin Arab Sasania bertuliskan Bismillahirobbi yang dicetak. Ada mintingnya, tempat percetakannya di Sistan misalnya. Kemudian nanti baru pada era-era Abdul Malik bin Marwan dia mencetak koin bagi dirham baru sendiri kan begitu. Dan ini kemudian kan ketika koin itu ada nama penguasanya, kemudian ada tempat dicetaknya, lama berkuasanya, bahkan dicetak kapan, ketika dia sudah tidak ada nama penguasa itu lagi dan dicetak tahun berapa, berarti kan dia udah selesai masa dia. Betul. Dan juga koin itu selain punya kekuatan fiskal moneter dan kaitannya nanti dengan perekonomian global adalah deklarasi kedaulatan dan otoritas ya. Kenapa kemudian Islam menggantinya nanti dengan tulisan syahadah ya, betul. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kemudian nanti ada nama Allahu wahda. Iya, ada nama penguasanya, ada kemudian bahkan koin-koin Bizantium sama koin-koin Persia ini dia tuliskan Arabnya ya, Bismillahirobbi, Bismillah Allah, itu untuk menunjukkan kedaulatannya ya begitu. Begitu juga nanti ketika Amerika, misalnya kita ambil contoh di modern, dia itu mencetak mata uang di tahun 1935, itu baru nanti dia terus ada Novus Ordo Seclorum, tatanan baru. Karena dia mau apa? Mau jadi Pax Americana. Betul. Dia mau jadi hegemon baru gitu kan. Jadi sebenarnya apa yang tercantum dalam inskripsi dalam mata uang itu juga tadi apa yang sudah ditegaskan Mas Tori ya, menunjukkan satu otoritas dan kedaulatan satu satu otoritas politik ya. Satu pesan politik, deklarasi politik, dan juga pesan-pesan dakwah dan juga syiar kalau dalam Islam juga. Ini kita sudah sampai nih ini dipakai, apalagi ketika itu dipakai di suatu wilayah, berarti koin itu berdaulat. Kenapa kok sekarang ketika kita ada di rezim petrodolar, maka perdagangan petro itu harus koin dong, menggunakan mata uang dolar. Ya karena dia yang kuat kan gitu. Sama ketika sirkulasi mata koin dinar dirham itu ada di seluruh dunia.
ditemukan di banyak tempat, berarti pengaruh ekonomi di wilayah itu sangat Betul. kuat pada masa itu kan gitu. Itu kita lihat dari sisi fiskal dan moneter. Ya. Kalau kita sisi lihat dari dalam konteks sumber sejarah, maka tadi seperti yang sudah kamu bilang tadi kan di sebelumnya, bagaimana dia bisa melengkapi sejarah-sejarah yang masih kosong. Ya. Misalnya ada beda Umayyah dengan Abbasiyah. Misalnya kalau kita lihat nanti dalam perkembangan numismatika koin, ketika Umayyah itu lebih sentral, yang boleh mencetak koin ya yang khalifah, Betul. gubernur gitu. Nanti di masa-masa Abbasiyah memang baru ada masa koin ini dicetak oleh khalifah, dicetak oleh pangeran, anak dari khalifah ini, dicetak oleh gubernur. Walaupun juga nanti ada di masa Umayyah dicetak gubernur ya, dicetak oleh penguasa lokal atau amir. Ya, betul. Atau nanti bahkan sampai pada pejabat administratif yang punya otoritas di departemen atau kementerian tertentu bisa mencetak juga gitu. Desentralisasi apa namanya koinnya ini, karena mungkin biar lebih fleksibel gitu ya. Nanti juga karena dinar dan dirham ini kan nilainya mahal ya, selalu punya nilai yang murni sama karena ukurannya kalau dia harus 1 miskol. Ya. Perak harus segitu 2,8 2,9. Nah, nanti untuk transaksi yang sifatnya daily atau keseharian atau untuk hal-hal yang kecil itu dia pakai fulus, koin-koin fulus, atau nanti bahkan juga disebut ada model-model koin lokal yang memang digunakan hanya di wilayah-wilayah itu. Nah, dinar dirham ini karena begitu kuatnya dia digunakan sebagai di mana-mana. Berarti ada perbedaan ya Mas antara dinar dirham dan juga fulus dan atau koin-koin lokal dalam penggunaannya gitu. Iya. Dinar dirham itu digunakan untuk transaksi yang lebih ya dia berfungsi banyak ya tadi untuk transaksi yang sifatnya besar. Betul. Dan juga untuk akumulasi kekayaan, disimpan untuk sebagai tabungan, sebagai wealth storage, sebagai kemakmuran. Nah, indikasi kemakmuran dia nyimpen punya banyak dinar gitu, dirham. Nanti kalau untuk transaksi-transaksi yang sifatnya kecil, dia menggunakan yang fulus dan juga koin lokal. dan juga mungkin ada nanti adapsi dari koin-koin lokal gitu. Setelah saya baca Wisal Numismatik ini memang ternyata berarti bisa saja di suatu wilayah, di satu wilayah tertentu di bawah kedaulatan otoritas kekhalifahan ataupun imperium tertentu, dia mencetak koin-koin lokal untuk memenuhi sirkulasi pertukaran ekonomi di satu daerah, dan dia hanya berlaku di daerah itu saja gitu. Betul. Nah, itu yang kemudian nanti perlu kita perdalam lagi di kajian-kajian selanjutnya. Pada dasarnya memang tadi ada di situ, maka kita bisa lihat ternyata ada pangeran atau putra khalifah yang mencetak. Berarti dia kan punya kekuatan ekonomi juga nih. Betul. Dia bisa punya emas banyak dan juga perak banyak, tembaga banyak untuk mencetak itu. Yang itu belum berlangsung di masa Umayyah ya. Belum berlangsung. Ya sudah berlangsung tapi di level gubernur gitu. Belum di masa Abbasiyah itu hampir sebanyak banyak golongan yang bisa mencetak gitu. Bahkan kamu kalau mau melakukan rebel atau pemberontakan mencetak gitu. Dia juga bisa. Misalnya salah satu contoh, ada satu fase sejarah di tahun 683 atau sampai dengan 692 Akhir abad 7 ya. ada kekhalifahan Zubair bin Awam di Hijaz. Dia mencetak koin Arab Sasania, dia cetak namanya Zubair gitu, Zubair gitu. Yang itu kemudian di masa di masa Yazid Umayyah, yang kemudian mereka akhirnya ada konflik politik begitu. Nah, salah satu bukti kamu itu mampu menyaingi satu negara adalah juga mencetak koin sendiri. Makanya pemberontakan ataupun rebellion di masa Umayyah yang di Zubair di Hijaz itu dia mencetak juga sebagai bentuk kedaulatan dan otoritas dia untuk mencetak itu begitu. Itu satu contoh di masa itu. Kemudian nanti selain dari sisi ada nama-nama orang-orang penting dan tokoh-tokoh penting, amir, gubernur, wazir, mungkin nanti ada pangeran atau putra mahkota ataupun apa. Nanti ada yang disebut minting, tempat nama di mana kota atau wilayah itu dicetak. Itu juga menunjukkan economic growth, pertumbuhan ekonomi dan luasan
pengaruh ekonomimu kan begitu. Suatu kota. satu kota. Misalnya di Armenia, dicetak di Armenia, dicetak di Volubilis di daerah Maghrib, dicetak di kota Al-Muhammadiyah ada di daerah Al-Jibal gitu nanti, atau di daerah Iran. Nanti juga dicetak di Rai, dicetak di Sistan, di Wasit gitu. Baghdad juga Madinatus Salam ya. Berarti di Madinatus Salam Baghdad, dicetak di mana, di banyak lah, di Masa Umayyah di Damaskus. di Dimas, Iya. di Damaskus misalnya, nanti di Fustat, jadi itu menunjukkan kota-kota itu mampu untuk punya, berarti kan punya cadangan emas, cadangan perak, tembaga yang luar biasa untuk mencetak itu, menunjukkan pengaruhnya juga sangat besar. Dan di situ juga menunjukkan luasan wilayah ketika dia mampu mencetak koin di mana, Tabarista misalnya, atau di Armenia, atau nanti di Volubilis, berarti kan memang wilayahnya, kedaulatannya sampai ke situ tercatat. Nah, banyak tempat-tempat minting koin ini, tempat percetakan koin ini tidak banyak bisa melengkapi dan memperkaya, mengkonfirmasi sejarah tadi atau menambah data baru. Iya. Ini yang kemudian sangat penting gitu. Ya, makanya tadi sejak awal ya, Mas Tori juga sudah menyinggung bagaimana kajian numismatik atau tentang koin ini juga berkaitan dengan fiskal dan juga moneter. Ya, mungkin bahasa sekarangnya struktur ekonomi politik ya. Dia berkaitan juga dengan bagaimana konteks ekonomi politik. Nah, yang menariknya Mas, aku coba menambahkan ya. Sebenarnya di dalam artikel ini juga dia menjelaskan Mas, ada yang menarik sebenarnya, yang kemudian coba aku bandingkan atau konfirmasi dengan bagaimana temuan di Bongal ya, temuan di situs Bongal atau di Taparuli ini. Selain tadi ada inskripsi yang menuliskan otoritas orangnya ya, atau baik khalifah, pangeran, wazir, gubernur, atau juga lokasi pencetakan, yaitu pengaruh satu kota kemudian dia bisa punya otoritas untuk mencetak sebagai lokasi pencetakan koin. Itu ada sebenarnya, meskipun ini juga nggak bisa yang langsung sederhana ya Mas, karakteristik yang berbeda dalam inskripsi masa Umayyah dan juga Abbasiyah gitu. Nah, ini yang juga menarik, dan sebenarnya juga sejauh ini ya, aku konfirmasi coba lihat klasifikasinya bagaimana koin Umayyah dan Abbasiyah di Bongal ini, ternyata benar gitu. Ternyata memang apa yang diklasifikasikan itu juga relevan gitu, bahwa pada masa Umayyah itu belum ada Mas pencetakan yang kemudian dia mencetak nama otoritasnya dan juga tidak menghubungkan kepada nasab Nabi Muhammad. Nah, ini yang berbeda nanti ketika di Abbasiyah. Ya, Abbasiyah kan lebih banyak kan Mas ya, otoritas yang mencetaknya, dan kemudian inskripsinya itu pasti hampir serupa. Muhammad, Rasulullah, nanti baru khalifah atau wazir atau pangerannya atau gubernurnya yang mencetak gitu. Kalau pada masa Umayyah di bagian belakangnya itu dia serupanya adalah penulisan surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu serupa semua tuh. Yang juga diklasifikasikan oleh dalam artikel ini ya, dan kemudian coba aku konfirmasi di temuan koin Umayyah dan Abbasiyah di situs Bongal. Ternyata memang benar. Tapi ketika yang inskripsi lingkarannya sama sebenarnya antara Umayyah sama Abbasiyah, itu menjelaskan lokasi pencetakan dan juga tahun pencetakan. Tapi inskripsi di tengah itu ada yang berbeda. Antara Umayyah itu dia hampir serupa, sebagian besar dicetak dengan Al-Ikhlas. Dan kemudian kalau di Abbasiyah, di yang belakang itu selalu ingin mengatakan keterkaitan dengan Nabi Muhammad gitu. Ya, ini berkaitan juga dengan bagaimana Abbasiyah berdiri ya, dibangun Muhammad Rasulullah,
kemudian baru nama otoritas yang mencetaknya. Itu juga cukup meskipun ya sebenarnya bisa jadi nggak semua dan nggak semua serupa seperti itu. Kita harus mengklasifikasi dan identifikasinya lebih jauh lagi dan lebih dalam lagi. Tapi setidaknya ada sebenarnya jika dibedakan ya antara karakteristik koin Umayyah dan juga Abbasiyah tuh ada satu ciri umum yang membedakan antara keduanya dari segi inskripsinya itu. Dari inskripsinya, dari gaya penulisan saya, walaupun sama-sama kufik gitu. Karena di era abad ke-7 sampai ke-12-an itu memang mayoritas nanti adalah kufik gitu atau inskripsi kufik yang gaya seni yang lahir di Kufah. Nah, menarik tadi sebenarnya yang kamu sampaikan itu kaitannya kaitannya dengan apa yang tak sampaikan di awal. Koin itu dalam bahasa terminologi akademiknya adalah state propaganda atau propaganda negara. Atau maka kaitannya nanti dengan pesan politik, pesan dakwah, dan juga deklarasi atau istilahnya pesan-pesan yang kaitannya dengan deklarasi kedaulatan begitu. Maka kemudian mengapa Abbasiyah menghubungkan dengan itu, karena dia menjadi penerus yang sah dari Nabi. Ya, betul. Sementara untuk mendikotomikan, membedakannya dengan Umayyah. Nah, sama itu kan biasa dalam kekuasaan. Betul. Sampai kalau kita bahas ke yang lebih lokal ya, misalnya di antara Solo dan Jogja misalnya, antara Pakubuwono dengan Hamengkubuwono, betul. Sampai ada lahir satu fenomena yang bahkan mendikotomikan. Kalau ya ini kita belum buktikan ya secara ini, tapi ya kalau Solo asin, Jogja manis, ini itu kan seperti sama juga Umayyah dan Abbasiyah. Dia mau perubahannya. Nah, jadi nanti kaitannya tadi deklarasi politik. Nah, kaitannya nanti juga sama seperti contoh yang tersebut di awal, bagaimana ketika Amerika punya visi untuk menjadi penguasa dunia sebagai di tahun 1935 dia nulis tuh deklarasi baru, Novus Ordo Seclorum, tatanan baru zaman. Maksudnya Pax Americana nih buat gantiin Britannica, buat gantiin Inggris, buat gantiin yang lalu-lalu. Sudah saatnya Pax Amerika itu ditulis di mata uang, ternyata terus gitu loh. Mata uangnya kertas. Yang senilainya nggak ada sebenarnya, sudah sangat tidak ada nilai. Sementara koin yang tadi murni dan pure tadi, bahkan ketika menunjukkan satu fenomena negara itu mengalami gejolak ekonomi, krisis ekonomi, dia udah nggak mampu tuh, cadangan mineral dan emas, perak, tembaganya kurang, akhirnya di mix. Nah, cuma ini agak langka, dirham hitam atau black dirham istilahnya itu agak langka, makanya itu cukup langka, nanti perlu distudi. Di Indonesia ini studi tentang numismatik jarang, masih langka. Museum tentang numismatik kayaknya bawa di Jerman tuh kalau kita Pak Nurmalis yang sudah pernah ke sana ya. Di Jerman museum khusus numismatik, khusus koin-koin Islam di Jerman itu ada. Nah, makanya Stephen Heidemann itu juga orang Jerman ya, mungkin karena dia punya koleksi yang lebih kaya gitu. Terkait dengan pusat studinya, mungkin museumnya itu bisa jadi itu. Iya. Aksesnya lebih gitu kan. Nah, itu kembali lagi, sebenarnya studi numismatik di Indonesia ini harusnya luar biasa. Kita tadi baru membahas sesi awal dari masa awal abad pertengahan 7 sampai 12-an. Nah, nanti setelah mulai tadi Umayyah dan Abbasiyah tadi, bedanya tadi kalau yang kamu bilang tadi ada beda varian ya, karena Abbasiyah ini lebih desentralisasi, lebih memberikan otonomi kepada kekuasaan-kekuasaan di luar wilayah jantung kekuasaan. Makanya otonomi penguasa amir-amir lokal dan diberikan seluas-luasnya. Yang penting dia masih berbaiat kepada Abbasiyah. Makanya muncul banyak nama-nama amir, nama-nama mungkin wazir, atau nama-nama pejabat-pejabat tertentu saja bisa gitu. Sementara Umayyah itu sentralistik. Betul. Ya harus dari pusat. Semua harus dari model pusat kekuasaan itu. Ya, sebenarnya ini kan juga akan berkaitan dengan bagaimana kajian numismatik di Indonesia ya Mas. Baik
bahkan numismatik Islam itu sendiri gitu ya berkembang nanti ketika misalkan kita kaitkan dengan konteks Indonesia misalkan ya, pada masa Kesultanan kan juga kajian numismatik itu sebenarnya bisa berkembang dan temuan-temuan arkeologinya kan juga sebenarnya juga memadai ya Mas ya untuk kita melakukan itu gitu. Nah salah satunya kalau yang masa Umayyah Abbasiyah ini ya kita temukan di situs Bongal ini ya Mas ya, berkaitan dengan kajian atau penelitian kita di situs Bongal untuk satu secara jumlah atau kuantitas ya, temuan di situs Bongal ini belum ada lagi yang sebesar atau sebanyak temuan koin Islam di situs manapun selain situs Bongal ya. dalam konteks jumlah kuantitas dan juga varian dari jenis penguasa, tipe dicetak itu mana, itu kan luar biasa. Kalau yang sudah saya identifikasi sama Mas Sidik itu berapa ya, bisa 12-13 kota percetakan saja. Itu baru yang bisa diidentifikasi, belum yang mungkin belum sempat kita identifikasi lagi. Jadi dari situ saja itu membentang dari wilayah Maghribi di Volubilis sampai ke arah Asia Tengah, nanti sampai ke tentu di pusat-pusat jantung heartland Islam ya, di Mesopotamia, di Syam, di Hijaz, di yang lain-lain. Tetapi juga di Ifriqiya ada ternyata juga, di Ifriqiya Afrika, di Asia Tengah, Armenia, di bekas-bekas negara-negara Soviet sekarang tuh ternyata masih ada ya cetak itu. Nah nanti dari sisi itu aja udah luar biasa. Nah apa yang kemudian penting, itu kan tadi dari Umayyah Abbasiyah. Nah koin ini, numismatika ini justru harusnya berkembang di Indonesia karena Indonesia ini punya sejarah Kesultanan Islam yang membentang juga luar biasa ya, soalnya dari abad 13 sampai awal abad 20. Bahkan sampai sekarang masih ada, walaupun sifatnya penguasa kultural ya atau penguasa adat. Berarti kan varian dan studinya luar biasa sekali kalau misalnya, tetapi nanti tentu akan ada perbedaan. Misalnya kalau saya tidak salah di Aceh itu emas bukan lagi namanya dinar tapi jadi dirham. Nah, jadi ada perbedaan nanti. Nah nanti juga kita akan menemukan di suatu fase di masa Sultan awal abad ke-17, koin-koin dirham Aceh itu dari yang nilai kadar kemurniannya itu besar, dipecah menjadi 2 atau 3 tetapi dikurangi. Nah ini kan kaitannya nanti dari kebijakan luar negeri, moneter, fiskal dan lain-lain. Sultan Aceh pada saat itu sudah biasa berdiplomasi dengan pemimpin di Turki, Utsmani, di Inggris lain-lain. Jadi ya ini yang kemudian kita belum sangat berkembang studi numismatik, padahal sangat penting. Jumlah kesultanan otoritas Islam yang luar biasa tapi belum banyak dikembangkan. Nah apa kaitannya dengan arkeologi? Misal salah contoh situs atau tinggalan peradaban Sumatra Pasai atau Samudra Pasai di daerah Aceh Utara, Lok Sumawe dan juga Gedong itu kadar ada nisan penguasa yang tidak ditemukan atau belum ditemukan, mungkin masih terpendam atau masih belum ditemukan, tetapi koinnya ditemukan. Sama kaitannya dengan tadi, melengkapi dan memperkaya sejarah Islam tadi. Jadi kita bisa meruntuk lineage atau silsilah dari kesultanan maupun keturunan dari kerajaan atau daulah itu dari sisi koin juga bisa. Walaupun di nisan nanti biasanya juga disebut ya keturunan siapa. Tetapi ketika nisannya belum ditemukan, kadang koin yang ditemukan. Dan itu bisa menjadi satu sumber sejarah yang menggantikan Betul, iya, yang menggantikan, karena ini juga bisa kita sebut sebagai prasasti atau inskripsi tertulis karena kan batu ditulis, sumber pertulisan atau sumber tertulis gitu yang tadi disebut primer. Ya betul. Ya makanya sebenarnya kalau kita kaitkan dalam konteks Indonesia gitu, data arkeologi berupa koin beserta inskripsinya ya yang dikaji dengan kajian numismatik itu sebenarnya menjadi satu sumber sejarah yang menarik dan yang kaya, tetapi mungkin ya sejauh yang kemudian kita amati ya Mas ya, memang
belum begitu berkembang dan belum begitu diminati atau menjadi satu kajian yang serius, di mana koin ini menjadi sumber sejarah. Padahal sebenarnya di satu sisi keberlangsungan historiografi gitu ya Mas ya, historiografi modern kalau kita kaitkan bagaimana kita berbicara tentang bagaimana perkembangan historiografi modern di Indonesia itu sudah membuka dan juga ya sudah membuka pengertian atau pemaknaan terhadap sumber sejarah itu sendiri gitu, bukan hanya tergantung hanya pada arsip kenegaraan, tapi juga bahkan karya sastra, tapi juga kemudian surat kabar maupun sumber-sumber dokumen atau sumber pertulisan yang lain itu sudah menjadi satu perhatian sebagai sumber sejarah. Nah makanya koin ini kan juga sebagai sumber pertulisan dan ini juga menjadi satu sumber sejarah yang penting, bukan hanya masa Umayyah Abbasiyah ya dalam konteks koin atau numismatika Islam ya, tetapi bagaimana Kesultanan Islam yang juga cukup luar biasa pengaruhnya, bahkan sampai awal abad 20 sebenarnya bisa menjadi satu kajian numismatika yang menarik dan yang penting yang juga bisa kita lakukan. Dan itu nanti kaitannya berkontribusi terhadap historiografi, penulisan sejarah. Bayangkan saja kalau kita cek misalnya dari sisi, karena koin ini nanti kaitannya nanti dengan statecraft, pengelolaan negara, kebijakan publik, kaitannya nanti dengan tata negara, siapa yang berstruktur negara. Makanya tadi ada amir, ada gubernur, ada wazir, ada vizir atau ada yang lain-lain ya. Ada kodi mungkin dan lain-lain. Nah, kemudian nanti juga kaitannya dengan fiskal moneter. Juga nanti kaitannya dengan sejarah seni. Ya, bagaimana gaya tulisannya, gaya seninya terkait dengan studi tentang arkeometallurgi atau material komposisi dari di mana ini barang asalnya, kok bisa dia punya minting koin percetakan di kota-kota ini, apakah dia impor atau tidak impor mineral dan Betul. Bahkan pendekatannya bisa sangat kaya seperti itu ya. Iya, dan bahkan nanti kok bisa ketika dicek material komposisinya menurun seperti di Ram Black, oh ternyata ada krisis, ada gejolak ekonomi politik yang menyebabkan dia akhirnya terpaksa mencampur bahan. Maka kalau di era negara bangsa ada Safruddin yang menggunting Safruddin ya. Gunting apa? Kebijakan Putri Safruddin ya. Itu kan juga mirip dengan kita mengurangi kadar purity atau kemurnian satu poin gitu kan. Ya. Nah, itu sering terjadi di ini, dan ini sangat penting nanti dari sisi model inskripsinya, analisis ini. Jadi sangat kaya. Nah, sayang ini belum dipedulikan, belum menjadi studi yang populer. Ya. Padahal untuk menata historiografi kesultanan, historiografi Islam di Indonesia kan banyak nisan atau dokumen sejarah, dokumen tata negara yang tidak ditemukan. Ya. Mungkin koinnya ditemukan. Betul. Ini bisa berkontribusi untuk sumber baru dah. Ya itu makanya sebenarnya jadi satu tentu berkontribusi terhadap historiografi itu sendiri gitu. Ya. Ya mungkin itu ya Mas yang bisa kita. Iya, kali ini itu dulu ya sudah. Ya. Soal koin nanti kita lanjutkan lagi ya. Seri-seri numismatik dan arkeologi Islam lain. Ya, karena pembahasan tentang atau bincang tentang numismatik ini juga masih sangat kala, sangat beragam dan juga kompleks, yang nanti akan kita bahas lagi di bincang-bincang selanjutnya gitu ya. Oke, terima kasih teman-teman Sultanate Institute. Nanti kita bertemu lagi dan kita bersama-sama membahas satu topik dan juga satu pembahasan yang penting untuk kajian arkeologi dan juga sejarah ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.